Halo Sobat Berkawan, kembali lagi di Tech Talk Berka Podcast, sebuah podcast yang membahas tentang tren teknologi terkini. Kali ini barengan sama gue Andra, dan tentunya gue nggak sendirian, karena di studio di Jakarta sudah ditemani oleh dua narasumber yang super kece, yaitu ada Mbak Nike Yolanda dan juga ada Mas Slamet Aryadi dari PT Quadrant Sinergi Internasional. Mungkin boleh disapa Sobat Berkawan yang ada dimanapun berada sambil diperkenalkan. Siapa sih sebenarnya Mbak Nike dan juga Mas Ari ini? Halo Sobat Berkawan, ketemu lagi di Tech Talk Berka Podcast. Terima kasih Mas Andra. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Slamet Aryadi, tapi biasa dipanggil Ari, biar lebih komersil gitu ya kedengerannya. Oke, saya ditemani oleh Ibu CEO dari Quadrant Sinergi Internasional, Halo. Ibu Nike Yolanda. Oke, halo Mas Ari dan Mbak Nike yang ada di Jakarta. Gitu. Jadi walaupun kita terpisah jarak, itu nggak ada halangan sama sekali karena teknologi udah makin maju juga. Jadi kita bisa benar-benar sekarang yang jauh pun terasa dekat gitu. Nah, buat Sobat Berkawan, dimanapun berada, di episode kali ini sangat spesial karena akan ada e-money yang dibagikan oleh tim dari PT Quadrant Sinergi Internasional. Jadi pastikan stay tune dan juga perhatikan apa yang akan kita perbincangkan nantinya gitu, karena akan ada 3 e-money senilai masing-masing Rp100.000 yang akan dibagikan ke semua Sobat Berkawan gitu. Nah, Sobat Berkawan, jadi selama masa pandemi ini gitu, selain kita akrab dengan meeting online, kemudian juga ada webinar, ada satu item yang sebetulnya sangat-sangat kita familiar banget gitu. Jadi kalau Sobat Berkawan pernah dengar, itu adalah dokumen digital. Nah, kita sering banget itu kayak misalkan ketika kita vaksin, kita sudah dapat sertifikat vaksin gitu kan. Itu bentuknya biasanya elektronik. Kemudian juga kalau misalkan kita beli tiket, sekarang sudah dalam bentuk e-tiket juga. Terus kalau misalkan kita join webinar, join workshop gitu, kita udah nggak dapat lagi tuh print out sertifikatnya yang harus kita figurain, terus ditempel di dinding kamar gitu ya mungkin. Jadi benar-benar kita semua sudah dapat dokumennya dalam versi yang digital. Kita sudah akrab banget lah dengan dokumen digital. Nah, tapi ini ada hal yang apa ya? Gue penasaran banget gitu. Kita udah sering banget lah dengar dokumen digital, tapi ini pertanyaan yang mungkin sangat-sangat jarang ditanyakan ke Mbak Nike dan juga Mas Ari di sana. Mungkin belum pernah dengar pertanyaan ini. Kapan sih kita perlu implementasi dokumen digital ini? Jadi seberapa penting sih sebenarnya dokumen digital ini gitu untuk bisa digunakan? Oke, ya terima kasih Mas Andra. Saya jawab dulu ya, Mbak Nike. Oke, jadi ini menarik sebenarnya, karena kan kita tahu sekarang kita sudah pasca pandemik ya. Nah, dulu waktu masuk pandemik, sebelum pandemik kita mengenal work from office. Kemudian ketika pandemik kita mengenal namanya work from home gitu ya. Nah, sekarang udah mulai shifting nih, work from anywhere. Nah, ini yang lagi ngetren kan. Jadi dimanapun kita harus bisa bekerja. Nah, work from anywhere ini membutuhkan fleksibilitas yang sangat fleksibel gitu ya untuk mendukung pekerjaan kita. Nah, jadi hal ini menurut saya penting karena semua informasi harus bisa diakses kapan aja, termasuk dokumen. Nah, kalau kita lagi work from anywhere, kemudian kita bawa-bawa dokumen kemana-mana itu kan repot banget kan. Nah, menurut saya ini kenapa digitalisasi itu sangat penting. Oke, jadi kapan sih bisa kita mulai implementasi dokumen digital adalah ketika kita mau lebih efisien dan juga fleksibel dalam pekerjaan kita. Nah, kalau misalkan untuk scan KTP gitu kan kita bisa pakai smartphone kita gitu lah. Tapi untuk skala yang besar kayak misalkan perusahaan, gimana sih caranya sebenarnya kalau misalkan mau bergeser ke dokumen yang digital ini gitu? Ya, Mas Anda aku yang jawab deh. Jadi kalau misalnya kita bicara dokumen, ada digital, ada yang memang sekarang masih pakai hard copy gitu ya. Nah kalau misalnya kita dokumennya hard copy, memang pasti kita scan dulu dokumennya. Ini yang biasanya kita itu scan menjadi format PDF atau formatif, atau kalau misalnya ambil foto JPEG gitu. Tapi kalau misalnya dokumen sih rata-rata sekarang PDF lah ya. Nah nanti PDF ini biasanya kalau kita scan tuh masih belum bisa kita search di dalamnya. Nah, kita biasanya lakukan proses yang namanya OCR. Jadi optical character recognition, di mana kita itu mengenali huruf-huruf yang ada di dalam dokumen tersebut. Sehingga ketika kita sudah lakukan OCR, dokumen PDF itu nanti bisa di-search kontennya. Kayak kalau kita buka PDF kan kita mau search bisa di kanan atas tuh ya. Nah, itu kalau misalnya kita udah lakukan OCR di dokumennya.
Nah, kalau misalnya Oh, dokumen digital sendiri sih sekarang mungkin sobat-sobat berkawan juga udah familiar banget ya sama file PDF yang di-generate langsung dari Word atau dari Excel atau dari apapun lah gitu. Nah, ini memang klasifikasinya 2 lah biasanya kita. oke. Nah, kalau udah didigitalin sendiri gitu ya, kalau misalkan perusahaan kan biasanya ketika mereka belum bergeser ke yang digital gitu, mereka punya kabinet-kabinet untuk memanage dokumen mereka. Nah, ketika sudah masuk ke dokumen yang digital ini, sebenarnya ribet nggak sih Mbak untuk manage-nya gitu? Karena kan kadang juga perusahaan belum terlalu familiar dengan hal-hal yang digital-digital ini gitu. Yes, yes. Jadi kalau kita bicara dokumen digital nih, Mas Andra dan sobat-sobat berkawan, biasanya sih yang paling minim gitu ya, kita simpan dokumen itu kan di dalam laptop kita atau di dalam handphone kita gitu. Nah, di atas itu kita biasanya sekarang kenal yang namanya shared drive, shared folder Hmm, gitu ya. Bisa benar-benar. ditaruh. Kalau perusahaan biasanya tuh mereka sediain satu server, ada folder yang di-share, kemudian nanti karyawannya bisa akses ke situ sesuai hak akses masing-masing, folder mana yang mereka bisa akses. Begitu juga kalau misalnya kita bicara cloud folder kan, misalnya ada Drive, ada OneDrive, ada Box atau apapun itu yang sejenisnya. Nah, ini juga sama sebetulnya prinsipnya kita punya folder, kita share, ada aksesnya untuk masing-masing orang, kita bisa share lagi ke orang lain, baru setelah itu dokumennya bisa digunakan gitu. Nah, sebetulnya yang sekarang penting untuk perusahaan nih, ini yang ketiga, Mas Andra. Jadi ada yang Apa tuh Mbak? namanya Document Management System atau DMS. Hmm, Nah, kalau misalnya DMS beda dengan folder sharing. Jadi dia bukan cuma sekedar nyimpan aja, terus nge-share aja. Tapi kita bicara betul-betul gimana kita bisa memanage dokumen itu. Jadi kalau misalnya kita bicara dokumen kan, mau berapa lama sih dokumen itu diretensi gitu? Atau mau gimana sih kita bisa memastikan dokumen itu kita share dengan secure dalam waktu tertentu oleh orang tertentu, mau ada orang yang masih nge-share-nya, maksudnya masih ada orang yang melakukan share itu maupun orang itu udah resign gitu. Jadi memang kalau kita bicara manajemen dokumen lebih lah dari sekedar simpan dan men-share. Jadi dokumen management system itu bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan seperti itu, Mas Andra. oke, jadi yang paling advance kalau sekarang ini boleh dibilang itu adalah DMS tadi. Gitu. Nah, kalau dari tim dari PT Quadrant sendiri, ada nggak sih yang bisa direkomendasikan gitu? Kira-kira solusi apa sih yang DMS yang bisa dipakai, yang bisa digunakan gitu oleh perusahaan-perusahaan mungkin? Ya, kalau misalnya bicara DMS nih kan kita sebagai Kuadran, kita punya aplikasinya. Ini aplikasi buatan kita sendiri nih, lokal-lokal semua. Wow, 100% PDM. 100%. wah, keren, Ini keren, keren, kearifan keren. lokal nih, Mas Andra. Uh, Wih, iya, kita kasih nama produk kita ini Cyrus. Jadi Cyrus DMS. Kalau misalnya Mhm. Mas Andra dan sobat berkawan itu tahu awan jenis Cyrus, ya. Nah, ini namanya sama tapi tambahin huruf T di belakangnya. Cyrus. Oh, Cyrus DMS ya berarti. Ya, Nah, Cyrus DMS ini sendiri kalau tadi DMS sudah dijelaskan fiturnya, fitur-fitur dasarnya untuk memanajemen. Nah, kalau Cyrus DMS sendiri ini yang sudah dibuat oleh tim PT Quadrant, itu ada fitur-fitur apa aja sih Mbak yang bisa mungkin kita gunakan gitu, atau fitur-fitur unggulannya apa aja gitu? Nah, pertanyaan menarik nih, Mas Andra. Jadi, kalau mungkin sebelum fitur nanti akan dibantu dijelaskan oleh Mbak Nike, saya mau coba cerita sedikit nih mengenai Cyrus itu apa gitu ya. Jadi Cyrus itu adalah tadi yang seperti Mbak Nike sampaikan adalah document management system yang berbasis web, scalable. Jadi karena ini scalable bisa digunakan dari level yang UMKM sampai level korporasi karena mereka berhubungan dengan dokumen. Nah, kemudian Cyrus ini juga sudah dilengkapi dengan API. API itu apa katanya? dari Application programming interface lah. Jadi kita open API. Jadi kalau satu company ingin integrate dengan Cyrus DMS, ini visible untuk dilakukan. Jadi sebenarnya konsepnya Cyrus adalah kita nggak coba mereplace apa yang ada di satu company, tapi kita coba mengintegrate atau kita menambahkan dengan sistem yang ada seperti ini. Gitu. Ya intinya adalah gimana caranya agar Cyrus ini bisa bekerja secara efektif, efisien, memaksimalkan dokumen manajemen yang ada secara lebih secure dan fleksibel. Gitu ya Mbak Nika? Iya betul. Thank you Pak Ari. Mas Ari. Mas Andra, kalau kita bicara fitur ya di Cyrus gitu. Kalau fitur standar sih
yang paling basic yang kita pasti ada, itu misalnya dokumen viewer. Jadi kalau misalnya kita bicara dokumen viewer, kita mau lihat dokumen, kita juga sambil bisa naruh anotasi-anotasi. Jadi bukan cuma sekedar ngelihat aja, tapi kita bisa naruh gambar-gambar atau remarks atau remark atau misalnya watermark. Ini semua bisa dilakukan menggunakan viewernya Cyrus gitu. Nah, selain kita punya annotation dan viewer, kita juga pasti punya kayak misalnya dokumen privilege. Jadi kita bisa ngeset nih dokumen ini sampai dengan dari level collection sampai dengan folder dan subfolder itu mau diaksesnya oleh siapa aja. Dan bukan cuma bisa diakses oleh siapa aja, kita punya beberapa privilege-nya kayak misalkan view, download, delete, modify, edit, ini semua kita taruh di dalam Cyrus sehingga nanti user itu bisa mengatur hak akses dan privilege-nya itu sesuai kebutuhan masing-masing. Itu kalau kita bicara base-nya nih ya. Kemudian kalau kita bicara yang sedikit lebih advance, tadi kan saya sempat mention tentang document retention gitu ya. Nah, kalau di Cyrus kita ada fitur document retention. Jadi kalau misalnya kita bicara kontrak, kan biasanya ada masa renewal-nya gitu ya. Nah, sebelum masa renewal-nya ini datang, sistem itu akan memberikan notifikasi lewat email ke user atau ke PIC-nya untuk ngasih tahu, dokumen ini mau expired nih. Ayo renewal gitu. Nah, dan yang lebih kerennya lagi Mas Andra, kalau di Cyrus kita tuh bukan cuma sekedar satu kali loh remindernya, kita tuh bisa ngeset. Jadi kita bisa konfigur di dalam Cyrus, mau kapan sih Cyrusnya ini mulai ngirim-ngirim notifikasi lewat email, kemudian berapa lama sih intensitasnya gitu, misalkan mau setiap hari atau misalnya mau seminggu sekali. Nah, ini semua configurable di dalam Cyrus. Terus selain dokumen retention, misalnya dokumen versioning. Kalau misalnya bicara dokumen perusahaan, prosedur-prosedur SOP atau peraturan perusahaan pasti butuh pembaruan gitu. Pasti harus ada versi terbarunya. Dan kita kan mau mastiin kan orang-orang itu hanya mengakses versi yang memang valid gitu. Nggak lucu kan kalau misalnya karyawan itu buka peraturan yang dilihat peraturan 10 tahun lalu gitu. Nah, di Cyrus kita punya dokumen versioning. Jadi versi-versi terakhir ini bisa diupload ke dalam Cyrus, kemudian dipublish sebagai updated versionnya dia. Jadi orang-orang yang akses ke Cyrus, begitu mau akses dokumennya, mereka hanya mengakses yang sedang dipublish. Sedangkan versi-versi yang sebelumnya tetap ada di dalam Cyrus, disimpan, tapi tidak dipublish ke user gitu. Terus sama satu lagi nih aku mau tambahin, kita punya di Cyrus document redaction. Kan kalau misalnya tadi annotation kita naro-naro anotasi gitu ya. Nah, kalau redaction ini sebetulnya kita menghilangkan part-part yang ada di dalam dokumen. Jadi balik lagi misalnya kontrak. Kontrak kan biasanya ada data-data sensitif ya, kayak misalkan nilai kontrak yang cuman boleh dilihat sama tim sales tapi nggak boleh dilihat sama tim admin. Nah, gimana caranya? Pakai dokumen redaction kita. Jadi dia bukan cuma sekedar nutupin tulisannya Mas Andra, tapi kita betul-betul menghilangkan bagian itu. Sehingga mau gimana pun juga dokumen itu akan secure, nggak akan bisa ketahuan itu nilai kontraknya di situ. Gitu. Jadi benar-benar ini versi lebih powerful-nya dari yang annotation tadi ya, Mbak, kalau yang redaction ini gitu. Yes, betul. Nah, kalau tadi kan sudah bicara tentang ada yang retention, kemudian versioning gitu. Kira-kira ada fitur-fitur lain yang bisa ditawarkan dan lebih powerful gitu yang mungkin bisa diimplementasi yang beda dari DMS yang lain gitu. Aku baru ingat nih. Jadi kita punya yang namanya document correlation. Kalau misalnya bicara dokumen perusahaan, pasti dokumen itu kan nggak cuma satu-satu aja ya. Satu dokumen akan punya cerita ketika dia punya korelasi dengan dokumen lain. Misal invoice pasti kan ada PO-nya, ada PR-nya, dan ada dokumen-dokumen kelengkapan lainnya gitu. Nah, ketika invoice ini masuk kan PO-nya biasanya udah ada. Dan udah disimpan di dalam Cyrus. Kalau kita mau merelasikan dokumen ini dengan dokumen PO yang sebelumnya, nah di Cyrus kita bisa nih, begitu kita upload invoice, kita pilih dokumen PO yang sudah ada di dalam Cyrus. Nanti otomatis begitu usernya mau buka invoice-nya, dia akan kelihatan list dokumen yang berkorelasi dengan si invoice itu. Dan yang lebih kerennya lagi, Mas Andra, kita tuh cuma sekedar ngasih lihat listnya, tapi user itu bisa klik kanan di listnya, terus dia langsung buka dokumennya. Dokumen yang berkorelasi dengan dia itu. Keren banget loh. Bisa nyambung gitu ya berarti, Mbak? Iya, itu emang keren banget itu. Oke. Nah, terus untuk
misalkan tadi tuh dokumen-dokumennya saling berhubungan dengan yang lain, itu kan berarti otomatis perlu dibagikan juga dengan user-user yang lain gitu. Apakah itu juga ada fiturnya juga di Cyrus ini? Jadi kalau misalkan kita mau berbagi atau seperti apa gitu. Ya, ada banget nih Mas Anda, sorry bentar, benerin dulu. Jadi kalau misalnya kita mau share dokumen ya, kalau share dokumen kan biasanya kita mau share dokumen ke orang-orang yang memang cuman bisa akses dokumen itu aja. Ada syarat lain yang kita mau share dokumen, pokoknya peduli amat siapa aja boleh lihat dokumen itu. Nah, dua-duanya bisa dilakukan di Cyrus. Kalau yang satu, kalau misalnya orang yang kita share link tersebut tidak punya privilege-nya ke dokumen, ya dia nggak akan pernah bisa akses dokumen itu meskipun dia punya linknya. Tapi kalau misalnya metode yang satunya lagi, kita bisa akses ke kita bisa share ke siapa aja, tapi hanya dalam jangka waktu tertentu. Dan dalam jangka waktu tertentu itu kita batasi sampai dengan menit. Jadi nggak cuma hari atau tanggal aja gitu, tapi sampai dengan jam dan menit. Jadi betul-betul secure. Oke, berarti bisa benar-benar diatur sampai privilege-nya yang granuler gitu ya. Bisa siapa yang akses, kemudian berapa lama waktunya gitu. Terus kalau misalkan fitur yang tadi tuh terkait invoice ini menarik banget sih. Terutama kalau di perusahaan-perusahaan itu ya dapat PO, kemudian lanjut invoice-nya, itu bisa dibuat kayak semacam apa ya, pipeline-nya gitu nggak sih Mbak? Kalau misalkan di Cyrus untuk dokumennya itu dari awal sampai akhir, jadi nggak perlu ribet lagi lah untuk proses dari awal sampai akhirnya siapa harus tanda tangan dokumen yang mana gitu. Iya, bisa banget Mas Andra. Jadi kalau di Cyrus itu kebetulan per awal tahun ini ya, kita launch fitur kita yang namanya workflow. Nah, dengan menggunakan workflow ini, user itu perusahaan bisa mendesain sendiri alur proses yang mereka mau. Kan kalau finance biasanya beda. Setiap dokumen itu biasanya punya kebutuhan workflow yang beda-beda lah. Nah, ini semua bisa di-configure di dalam Cyrus workflow ini. Jadi kalau misalnya butuh approval, butuh menambah-nambahkan informasi lain pada prosesnya, ini semua bisa dilakukan di dalam Cyrus. Oke, jadi benar-benar paket yang lengkap banget. Jadi kalau misalkan menggunakan Cyrus DMS ini, benar-benar dari awal sampai akhir. Tadi banyak juga fiturnya terkait retention, terkait versioning gitu. Nah ini pertanyaan yang pasti sudah mulai muncul di setiap Sobat Berkawan. Gimana sih caranya kalau kita mau meminang gitu Cyrus DMS? Apakah kita harus beli license, ataukah harus langganan, atau gimana gitu sih? Oke, ya. Jadi, nah ini yang menarik juga. Jadi kalau kita melihat beberapa software, aplikasi yang di luar, mereka calculate berdasarkan berapa jumlah user yang ada. License yang di-generate adalah berapa banyaknya user yang ada. Nah di Cyrus ini kita mau out of the box. Kita mau unik, kita mau berbeda. Tapi tujuannya gimana tuh? Kita mau coba buat satu license yang mudah untuk diimplementasikan dan terjangkau oleh semua level perusahaan, scalable tadi. Jadi kalau license Cyrus itu kita hitung berdasarkan concurrent license, Sobat Berkawan. Jadi concurrent license itu adalah berapa banyaknya user yang mengakses Cyrus di waktu yang bersamaan. Nah, itu yang kita hitung sebagai concurrent. Jadi contohnya gini, gampangnya. Kalau misalnya di satu company ada 500 user, nah biasanya yang dihitung adalah 500 user itu, beli license 500 license. Nah, di Cyrus kita hitung dari 500 user tersebut, berapa sih orang yang mengakses Cyrus dalam waktu bersamaan? Mungkin dari 500 hanya 10 orang. Nah, 10 orang itu yang kita calculate sebagai concurrent license. Jadi kan lebih acceptable dan lebih terjangkau untuk semua company untuk dapat memiliki Cyrus ini. Oke, jadi kalau Cyrus DMS ini untuk bisa dipakainya kita harus punya license, tapi license-nya sendiri pun kalau boleh dibilang sangat-sangat efisien ya, karena cuman tergantung dari siapa yang pakai dalam satu waktu bersamaan, nggak perlu beli banyak gitu lah ya. Ya, betul. Nah kalau untuk Cyrus DMS-nya sendiri ini, kalau misalkan kita mau implementasi gitu, kita harus nyiapin apa? Atau misalkan prosesnya itu panjang nggak sih untuk kita bisa mulai pakai Cyrus DMS ini? Iya, jadi kita create Cyrus sebagai user-friendly software. Jadi sangat mudah untuk diimplementasikan. Jadi intinya gini, ketika company membeli license ini ke kita bantu untuk proses implementasinya sampai siap digunakan, sampai go live gitu. Dan partner juga bisa membantu mengimplementasikan ini dengan proses yang
menurut saya cukup mudah ya. Iya, mudah banget. Mudah banget lah ya. Mudah Sambil merem bisa nggak ya? Itu tantangannya beda. Ya, poinnya adalah ini sangat mudah untuk diimplementasikan, Mas Andra. Oke, kalau untuk Cyrus-nya sendiri, itu apakah bisa juga untuk kita misalkan implementasi, sekarang udah mulai era cloud gitu kan, ya, nggak harus yang pakai on-prem. Nah, kalau dari Cyrus-nya sendiri itu apakah sudah bisa juga kita implementasi, nggak cuma di atas on-prem gitu? Ya, jadi karena tadi Cyrus adalah web based, jadi bisa diakses Mm-hmm. dengan aja, jadi nggak harus install di masing-masing PC klien. Nah, kita juga memberikan dua pilihan. User bisa mengakses atau menyimpan file dokumennya, repository di cloud, atau on-prem di tempatnya mereka. Cloud-nya bisa menggunakan cloud-nya customer, atau menggunakan cloud dari Quadrant dari kita. Jadi kita banyak memberikan opsi agar customer atau company yang menggunakan license Cyrus ini mudah untuk mengimplementasikan. Oke. Berarti benar-benar selain fleksibel, lengkap, dan juga proses implementasinya mudah gitu ya. Ditambah lagi tadi license-nya juga benar-benar ekonomis, efisien gitu. Nah, dengar-dengar nih dari kabar burung yang beredar gitu, katanya ada satu fitur yang mau di-launching gitu dari PT Quadrant. Kira-kira ada apa ya yang spesial nggak sih terkait dengan fitur baru ini yang mungkin bisa memberikan kelebihan untuk perusahaan-perusahaan gitu? Ya, ini tahu dari mana Mas Andra? Adalah. Oke, jadi tadi kan selain yang tadi diceritakan oleh Mbak Nika banyak fitur-fitur, dalam waktu dekat kita akan rilis satu fitur, kita boleh sebut nggak ya? Boleh Judulnya aja. Judulnya aja, oke. Satu fitur namanya Digital Signature. Tapi kapan rilisnya, nanti tunggu tanggal mainnya. Nanti kita akan sampaikan ke sobat berkawan. Tapi ini Digital Signature. Ini adalah di situ. Iya, nanti tunggu tanggal mainnya. Nah, ini baru pertama kali di-leak lah ya istilahnya untuk fitur yang spesial ini dari PT Quadrant. Jadi kalau Sobat Berkawan mendengarkan podcast ini, artinya Sobat Berkawan adalah orang-orang yang spesial karena yang tahu pertama kali tentang fitur unggulan dan juga terbaru dari PT Quadrant Sinergi Internasional. Yaitu. Nah, kemudian dari sisi industri sendiri, apakah ada keuntungan yang bisa diambil secara khusus itu terkait dengan produktivitas atau juga dengan day by day-nya dari setiap perusahaan gitu? Oke. Secara benefit bahwa semua perusahaan yang menggunakan dokumen, yang create dokumen, baik itu mereka print, mereka scan, atau mereka generate file di sistemnya, pasti membutuhkan satu dokumen manajemen. Dan Cyrus ini adalah scalable, artinya bisa digunakan di seluruh industri, baik dari kementerian, lembaga, departemen, institusi, bahkan sampai ke korporasi B2B. Jadi semua perusahaan yang mengenerate dokumen membutuhkan dokumen management system. Cyrus jadi satu solusi yang bisa mereka gunakan. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar mereka concern terhadap keamanan dokumen, fleksibilitas dokumen, dan hal-hal yang terkait dokumen. Oke, jadi kalau boleh dibilang nggak terbatas untuk industri-industri yang spesifik, tapi ketika sebuah industri atau bahkan organisasi sudah menganggap sebuah dokumen digitalisasinya itu adalah hal yang penting, keamanannya itu penting, manajemennya itu penting, berarti sudah saatnya untuk bisa mengimplementasi Cyrus DMS seperti itu ya. Jadi kalau sekarang gue mau tanya gitu, kenapa sih itu perusahaan atau organisasi atau bahkan institusi harus memilih Cyrus DMS sebagai pilihan utama DMS mereka? Nah, ini aku mau jelasin. Iya. Soalnya ini pertanyaan yang aku tunggu-tunggu. Asik. Jadi, kalau kita bicara Cyrus dan gimana cara kita mendevelop Cyrus gitu ya. Cyrus mungkin baru kita launch di 2017, tapi pengalaman kita di dunia dokumen itu udah puluhan tahun lah. Nggak usah sebutin namanya, entar ketahuan umurnya. Jadi dengan puluhan tahun pengalaman kita ini, ketika kita belum punya produknya, kita udah benar-benar tahu banget apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di luar sana terhadap dokumennya mereka. Memang sekarang ini ada yang masih nggak aware, ada yang sudah aware, ada yang betul-betul aware sehingga betul-betul mau mencari dokumen management system yang cocok gitu ya buat mereka. Tapi anyway, semua ini kita bungkus gitu ya menjadi produk kita ini, Cyrus DMS. Sehingga bisa dibilang Cyrus ini produk lokal, kearifan lokal, tapi kualitasnya internasional. Kita berani banget kalau misalnya diadu dengan pemain-pemain yang mungkin udah terkenal di luar sana gitu ya. Boleh deh, kita coba deh. Kita coba fiturnya, kita coba reliability-nya, kita coba durability-nya,
sampai dengan kemudahan dia untuk integrasi dan lain-lain, kita siap. Oke, thank you Mbak Nika buat penjelasan tentang Cyrus DMS, kenapa kita harus pilih gitu. Jadi selain ini buatan anak negeri, tapi benar-benar fiturnya pun bisa dibandingkan gitu dengan DMS keluaran dari internasional juga. Nah, dari sekian banyak obrolan kita tadi, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mas Ari atau Mbak Nika terkait Cyrus DMS yang mungkin dibagikan ke Sobat Berkawan? Oke, Ada yang mau ditambahkan mungkin? ya, ini pesan sponsor mungkin ya, Mbak Nika. Jadi kalau nanti Sobat Berkawan tertarik ingin explore lebih lanjut Cyrus ini, Sobat Berkawan bisa menghubungi tim sales dari teman-teman di BRK. Kita siap support mereka. Jadi Quadrant adalah principal produk Cyrus ini, jadi kita mendukung BRK untuk membantu menjual Cyrus ini. Kita bisa support dalam bentuk paparan atau dalam bentuk demo dan lain sebagainya. Jadi silakan Sobat Berkawan kontak tim sales BRK untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai Cyrus DMS ini. Gitu Mas Andra. Oke, terima kasih Mas Ari dan Mbak Nika. Jadi buat Sobat Berkawan sekalian yang pengen untuk mengimplementasi Cyrus DMS, nggak perlu khawatir. Dan juga mungkin yang baru pertama kali dengar tentang DMS itu apa, hari ini pastinya kalian mendapatkan informasi terkait teknologi, terkait tren teknologi yang terkini, dan sangat-sangat daging banget hari ini perbincangan kita gitu. Nah, buat Sobat Berkawan juga jangan lupa untuk bisa follow media sosial dari BRK dan juga dari PT Quadrant Sinergi Internasional, karena tadi ingat ada e-money yang akan dibagikan, tapi syaratnya Sobat Berkawan harus follow dulu untuk media sosialnya. Nanti akan dibagikan juga di deskripsi dari video ini, jadi pastikan Sobat Berkawan follow dulu. Dan terima kasih sebelumnya untuk Mbak Nika dan juga Mas Ari yang ada di studio di Jakarta yang sudah berbagi banyak hal tentang dokumen management system, terkait juga dengan Cyrus, produk anak bangsa yang sangat-sangat luar biasa, fiturnya sangat banyak, sangat memudahkan untuk proses digitalisasi dokumen. Jadi untuk Sobat Berkawan, jangan lupa untuk saksikan episode-episode yang lainnya juga tentang teknologi yang ada di Tech Talk BRK Podcast ini. Dan terima kasih, jangan lupa untuk follow dan juga rate podcast yang ada di Spotify, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe podcast yang ada di YouTube. Terima kasih, sampai jumpa, have a nice day. Terima kasih See you. semua. See you.